Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Ada dari awal kelompok pembukaan. 9 yang beranggotakan saya sendiri dan Afisa dan kedua rekan saya Edra Mai Ega dan Okta Malia Dewi akan mempresentasikan tentang kasus pernikahan dini. Selanjutnya akan dibacakan oleh Edra Mai Ega. Pernikahan adalah lambang disepakatinya suatu perjanjian atau akad antara seorang laki-laki dan perempuan. Dalam masyarakat tradisional, hal itu juga merupakan perjanjian antar keluarga atas dasar hak dan kewajiban yang setara antara kedua belah pihak. Penyerahan diri total seorang perempuan kepada laki-laki, peristiwa saat seorang ayah secara resmi menyerahkan anak perempuannya kepada laki-laki untuk dipakai sesuka hati laki-laki. Next. Lalu, tujuan pernikahan secara hukum. Yang pertama, mengesahkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. Yang kedua, untuk mengatur hak dan kewajiban masing-masing, termasuk di dalamnya pelarangan atau penghambatan terjadinya poligami. Yang ketiga, untuk pendataan dan kepentingan demografi. Next. Selanjutnya ada kriteria keberhasilan suatu pernikahan. Yang pertama itu kebahagiaan suami istri, yang kedua hubungan yang baik antara orang tua dan anak, yang ketiga penyesuaian yang baik antara anak-anak, yang keempat kemampuan untuk memperoleh kepuasan dari perbedaan pendapat kebersamaan, lalu ada penyesuaian yang baik dalam masalah keuangan, dan penyesuaian yang baik dari pihak keluarga pasangan. Selanjutnya ada kutipannya yang berbunyi pernikahan dalam hubungan akad antara laki-laki dan perempuan dengan maksud agar masing-masing dapat menikmati yang lain atau apa bacanya? Istimta dan untuk membentuk keluarga yang sakinah dan membangun masyarakat yang bersih. Dikutip dari Utsaimin 2019. Selanjutnya ada pernikahan usia muda atau dini. Pernikahan usia muda adalah pernikahan yang dilakukan oleh remaja di bawah umur antara 13 dan 18 tahun yang masih belum cukup matang baik fisik maupun psikologis. Selanjutnya akan dibacakan oleh Okta Amalia Dewi. Selanjutnya, pernikahan dini adalah sebuah bentuk ikatan atau pernikahan yang salah satu atau kedua pasangan berusia di bawah 18 tahun atau sedang mengikuti pendidikan di sekolah menengah atas atau usia remaja, dan pada usia 20-24 tahun dalam psikologi dikatakan sebagai usia dewasa muda. Pada masa ini biasanya mulai timbul transisi dari gejolak remaja ke masa dewasa yang lebih stabil. Maka kalau pernikahan dilakukan di bawah 20 tahun secara emosi, si remaja masih ingin berpetualang menemukan jati dirinya, labil dan juga masih terbawa hawa nafsu yang tinggi. Selanjutnya, faktor terjadinya pernikahan dini sebab dari anak. Yang pertama yaitu faktor pendidikan. Pendidikan anak-anak sangat mempunyai peran yang besar. Jika seorang anak putus sekolah pada usia wajib sekolah, kemudian mengisi waktu dengan bekerja, saat ini anak tersebut sudah merasa cukup mandiri, sehingga merasa mampu untuk menghidupi diri sendiri. Next. Lalu, faktor telah melakukan hubungan biologis. Faktor ini ada beberapa kasus. Diajukannya pernikahan karena anak-anak telah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri dalam kekosongan waktu tanpa pekerjaan membuat mereka akhirnya melakukan hal-hal yang tidak produktif. Salah satunya adalah menjalin hubungan dengan lawan jenis di luar batas akibat pergaulan bebas. Orang tua anak perempuan cenderung segera menikahkan anaknya karena ini adalah aib keluarga tanpa menyampingkan perasaan dan pergaulan orang tua. Hal ini sebuah solusi yang kemungkinan di kemudian hari akan menyesatkan anak-anak karena sangat besar di kemudian hari perkawinan anak-anak tersebut akan dipenuhi konflik.
Lalu faktor selanjutnya adalah faktor terjadinya pernikahan dini sebab dari luar anak. Yang pertama, faktor pemahaman agama, di mana orang tua anak menyatakan bahwa jika anak menjalin hubungan dengan lawan jenis merupakan satu perzinahan. Oleh karena itu, sebagai orang tua harus mencegah hal tersebut dengan cara menikahkannya. Selanjutnya, faktor ekonomi, di mana orang tua yang finansialnya pas-pasan tidak ada biaya untuk melanjutkan jenjang pendidikan anaknya yang lebih tinggi lagi, maka orang tua terpaksa harus menikahkan anaknya. Selanjutnya, faktor adat dan budaya. Di beberapa belahan daerah di Indonesia masih terdapat beberapa pemahaman tentang perjodohan, di mana anak gadisnya sejak kecil telah dijodohkan orang tuanya dan akan segera dinikahkan sesaat setelah anak tersebut mengalami masa menstruasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ida Nafisa. Selanjutnya ada resiko dari pernikahan dini. Resiko kesehatan terutama terjadi pada pasangan wanita pada saat mengalami kehamilan dan persalinan. Kehamilan mempunyai dampak negatif terhadap kesejahteraan seorang remaja. Sebenarnya ia belum siap mental untuk hamil, namun karena keadaan ia terpaksa menerima kehamilan, resiko tinggi. Lalu ada resiko kehamilan di bawah usia 20 tahun. Yang pertama, kurang darah atau anemi pada masa kehamilan dengan akibat yang buruk bagi janin yang dikandungnya seperti pertumbuhan janin yang terlambat, kelahiran prematur atau tidak cukup bulan. Yang kedua, kurang gizi pada masa kehamilan yang dapat mengakibatkan perkembangan biologis dan kecerdasan janin terhambat. Bayi lahir dengan berat badan rendah. Yang ketiga, anak-anak yang dilahirkan oleh ibu remaja mengalami beberapa masalah antara lain perkembangan yang terlambat, prematur atau berat badan lahir rendah. Hal ini selanjutnya akan sangat berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan fisik maupun mental anak. Yang keempat, ada pasangan yang kurang siap untuk menerima kehamilan, cenderung untuk mencoba melakukan pengguguran kandungan atau aborsi yang dapat berakibat kematian bagi wanita. Lalu ada dampak pernikahan dini positif, dukungan emosional. Dengan dukungan emosional maka dapat melatih kecerdasan emosional dan spiritual dalam diri setiap pasangan atau ESQ. Yang kedua, dukungan keuangan. Dengan menikah di usia dini dapat meringankan beban ekonomi menjadi lebih menghemat. Yang ketiga, kebebasan yang lebih. Dengan berada jauh dari rumah, maka menjadikan mereka bebas melakukan hal sesuai keputusannya untuk menjalani hidup mereka secara finansial dan emosional. Lalu ada belajar memikul tanggung jawab di usia dini. Banyak pemuda yang waktu masa sebelum menikah tanggung jawabnya masih kecil dikarenakan ada orang tua mereka. Di sini mereka harus dapat mengatur urusan mereka tanpa bergantung pada orang tua. Lalu dampak negatifnya, yang pertama dampak biologis, yang kedua dampak psikologis, yang ketiga dampak sosial, yang keempat dampak perilaku seksual menyimpang, yang kelima dampak terhadap suami, yang keenam dampak terhadap anak-anaknya, yang ketujuh dampak terhadap masing-masing keluarga. Lalu ada cara penanganan pernikahan dini. Yang pertama, pendewasaan usia kehamilan dengan penggunaan kontrasepsi sehingga kehamilan pada waktu usia reproduksi sehat. Yang kedua, bimbingan psikologis. Hal ini dimaksudkan untuk membantu pasangan dalam menghadapi persoalan-persoalan agar mempunyai cara pandang dengan pertimbangan kedewasaan, tidak mengedepankan emosi. Lalu ada dukungan keluarga. Peran keluarga sangat banyak membantu keluarga muda baik dukungan berupa material maupun non-material untuk kelanggengan keluarga, sehingga lebih tahan terhadap hambatan-hambatan yang ada. Lalu ada peningkatan kesehatan dengan peningkatan pengetahuan kesehatan, perbaikan gizi bagi istri yang mengalami kurang gizi. Lalu menyibukkan diri dengan belajar, memilih teman sepermainan yang baik, membatasi waktu anak keluar rumah, lingkungan, dan orang tua lebih akrab dengan anak. Sekian presentasi dari kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.